sore anak Misros. Hari ini kita akan memuji Tuhan dulu sebelum belajar. Kita boleh sama-sama nyanyi bareng-bareng ya. Ayo boleh bertepuk tangan yuk. Sama-sama yuk. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Baik, anak-anak Misros, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya sama Tuhan ya. Kita berdoa, Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini kami kembali belajar online. Tuhan Yesus, kami percaya kami melakukannya yang terbaik bagi Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk menjadi memiliki iman sekalipun kami anak-anak kecil, tapi kami percaya iman kami semakin bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang namanya Bapak Abraham. Boleh ucapkan sama-sama ya, Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham ini adalah dikatakan orang yang beriman. Bapak orang beriman. Nah, anak-anak Miss, kenapa dikatakan Bapak Abraham ini menjadi bapak yang beriman? Nah, di sini Miss ada gambar. Nih. Boleh dilihat sama-sama? Boleh dibaca ya. Nah, ini adalah gambar Sarai dan Abram. Nah, ini sebelum Tuhan panggil mereka. Nah, kalau si Abram ini itu dibesarkan atau lahir di tanah Ur Kasdim dan dibesarkan di sana, lalu dia menikahi seorang putri atau wanita atau perempuan namanya Sarai. Nah, ketika mereka menikah sudah sangat lama tidak punya anak. Nah, ketika mereka sudah berumur, si Abram ini diganti setelah Tuhan panggil, diganti menjadi namanya Abraham. Nah, dan Sarai, Tuhan ketika memanggil dia diganti menjadi namanya Sarah. Lalu ketika mereka sudah lama menjadi pasangan dan si Abraham berumur 100 tahun, sedangkan si Sarah berumur 90 tahun. Mereka sudah sangat lama tidak punya anak. Anak-anak, coba bayangkan di usia sekarang 100 tahun itu masih ada nggak orang seperti ini hidup sekarang? Ada, tapi sudah sangat jarang, sudah sedikit. Nah, sedangkan si Sarah berapa tadi usianya? 90 tahun. Nah, ini pun sudah jarang ditemukan orang sekarang, artinya sudah tua. Nah, kalau sudah tua kira-kira bisa nggak menghasilkan anak? Tidak bisa kalau zaman sekarang. Tapi ini masih bisa. Ini si Sarah ya. Ini si Sarah. Dan yang 100 tahun ini si Abraham. Nah, ketika malaikat berkata bahwa mereka memiliki anak, lalu mereka terkejut. Tidak mungkin Tuhan, kata si Sarah, tidak mungkin lagi aku memiliki anak. Sedangkan aku sudah tua. Tetapi si Abraham punya iman. Ketika si Abraham punya iman, anak-anak coba lihat, mereka punya anak enggak? Punya. Mereka punya anak, lahir seorang anak. Nah, ini dia. Ini si Abraham, ini si Sarah, dan ini anaknya. Nah, nama anaknya itu adalah Ishak. Lahirlah Ishak. Nah,
ketika lahir pun si Ishak ternyata tidak hanya besar begitu saja. Tuhan masih berfirman kepada si Abraham supaya apa? Supaya si Ishak itu dipersembahkan sama Tuhan. Nah, ini boleh anak-anak lihat gambarnya. Ini Abraham mempersembahkan Ishak. Nih seperti dibunuh ya. Tapi ini dipersembahkan untuk Tuhan. Kenapa? Karena Allah yang memintanya kepada Abraham. Nah, tetapi imannya si Abraham ini berkata bahwa Tuhan akan menyediakan anak domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, boleh dilihat ya sekali lagi gambarnya ya. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, mempersembahkan Ishak, si Abraham ini percaya bahwa Tuhan akan menyediakan anak domba. Menyediakan anak domba ganti Ishak, dan Tuhan menyediakan itu. Nah, anak-anak, hari ini yang mau Miss katakan kepada kalian adalah apa yang menjadi cita-citamu? Apa yang ingin kamu rindukan di keluargamu? Atau apa yang ingin kamu harapkan? Nah, contoh jika kamu misalnya nih ada atau orang tuamu sakit saat ini, apa yang ingin kamu harapkan? Pasti orang sembuh, orang tua kita sembuh, ya kan? Nah, yang mau saat ini Miss katakan kepada kalian, berimanlah sama seperti si Abraham dan juga si Sarah. Memiliki iman kepada Tuhan, dan itulah hal yang penting. Nah, kalau di dalam Ibrani 11 ayat 1, boleh kita buka sama-sama. Kita buka Alkitab kita sama-sama ya. Dan kita baca sama-sama. Ya, Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, anak-anak, apa yang belum kita lihat? Contohnya seperti tadi Miss katakan, kalau contoh orang tua kalian sakit, nah kita kan belum lihat kesembuhan. Tapi yang mau menjadi yang kita inginkan atau yang mau kita imani adalah bahwa orang tua kita itu sembuh. Jadi kalau sekalipun kita masih anak kecil, sekalipun kalian masih anak kecil, anak-anak Miss harapkan kita boleh memiliki iman kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu sangat perlu. Nah, kita boleh buka lagi Alkitab kita dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 12. Ya. Kita boleh buka Ibrani 11 ayat 8 sampai 12. Nah, dikatakan di sana, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turun menjadi ahli waris janji yang satu ini. Sebab ia menanti-nantikan kota yang punyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat 11, karena iman itu ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang berjanji itu setia. Nah, itulah sebabnya dikatakan Tuhan berjanji kepada Abraham dan kepada Sarah untuk memiliki anak. Kenapa? Nah, salah satu juga pelajaran yang dapat kita ambil, selain dikatakan bapak orang beriman, ternyata Abraham itu juga orang yang taat kepada Tuhan. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama, beriman. Nah, yang kedua itu dia adalah orang yang taat. Taat kepada siapa si Abraham ini? Taat kepada Tuhan. Nah, anak-anak Miss sudah taat nggak sama Tuhan? Contoh nih, kalau dalam hal berdoa malam, nah, sebelum tidur sudah
Sudah taat enggak? Kan kalau di PPA selalu kita sarankan, selalu kita bilang wajib berdoa setiap malam. Nah, kalau pagi-pagi juga, kan kita bilang juga di PPA kita ingatkan supaya berdoa bersyukur kepada Tuhan setiap pagi. Apakah anak-anak semua sudah taat dengan berdoa pagi dan malam? Nah, ayo coba ingat kembali. Sudah enggak? Atau masih sekali-sekali berdoa? Nah, kalau sekali-sekali berdoa, gimana kita mau taat sama Tuhan? Kan gitu. Kan Miss selalu juga sarankan kalau setiap kita belajar atau selalu Miss ingatkan ketika nanya kabar, doakan ya sponsornya, doakan ya mentor-mentornya, doakan juga ya PPA teman-temannya, kan gitu. Nah, jadi anak-anak Miss semuanya, Miss harap juga ada ketaatan dalam hidup kita. Kenapa? Karena dengannya kita taat, Tuhan akan memberikan apa yang sudah dijanjikannya di dalam firman Tuhan. Sama seperti Abraham ini. Yang awalnya pun dengan usia yang ini tadi 100 tahun, si Sarah 90 tahun. Aduh, kayaknya sepertinya tidak mungkin lagi punya anak. Tetapi karena dia punya iman, karena dia juga taat kepada Tuhan, Tuhan menjanjikan seorang anak. Nah, itu yang terjadi. Nah, ketika Tuhan menyuruh untuk mempersembahkan si Ishak tadi kan, si Abrahamnya taat sama Tuhan. Jadi hari ini, Miss mau katakan, Miss mau ingatkan kembali kepada setiap anak-anak Miss yang ada di rumah, supaya tetap taat dalam peraturan apapun, baik sama orang tua juga. Nah, kalau disuruh, jangan melawan, tunggu dulu, nggak boleh. Ya mak, dan dilakukan. Kita boleh belajar sama-sama untuk taat, amin. Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Miss percaya ketika juga Tuhan percayakan kesehatan sama kalian, kalian juga anak-anak Miss taat untuk senantiasa bersyukur sama Tuhan. Ya, untuk PR-nya nanti menghafal Ibrani 11 ayat 1 dan 2. Nah, dihafal di video dan tutup mata. Jadi menghafalnya itu tutup mata dan suruh di video entah orang tua atau kakaknya atau abangnya ya. Itu PR-nya. Sekali lagi PR-nya menghafal Ibrani 11 ayat 1 sampai 2. Itu tutup mata video dan di video dikirim nanti sama Miss. Ya. Oke, terima kasih. Ya, nomor yang sudah ada di grup ya. Nomor yang sudah ada di grup 0813, nanti di bawah ini kita akan cantumkan 0813 6121 4429. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, kita tutup dalam doa. Semuanya yuk lipat tangan, tutup matanya. Bapa di surga, sore hari ini kami telah belajar tentang firman-Mu, yaitu Abraham yang beriman dan taat kepada Tuhan. Ajar setiap kami, ajar setiap anak-anak PPA, untuk senantiasa memiliki iman yang bertumbuh dalam Tuhan, bahkan ketaatan yang penuh di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya pengharapan kami. Apapun yang terjadi saat ini, kami percaya mereka menjadi orang yang senantiasa lebih lagi dalam untuk mengenal Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak yang baik buat pelajaran sore hari ini tentang Abraham. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.